Kami bersyukur pada hari ini kami kembali bertemu Tuhan bahwa Engkau begitu setia sehingga mengumpulkan kami dengan penyertaan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu. Dan kami hari ini kembali bersekutu dalam doa dan memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, dan kegiatan kami. Dan semua apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan terus memimpin kami dengan hati yang sungguh-sungguh, semakin mendekatkan diri kami, hati kami, untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan semakin merindukan Tuhan dalam segala perkara, sehingga Engkau ditinggikan dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik, dan kami serahkan, biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan, dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Dan kami belajar dari hamba-Mu, Nabi Yunus, Nabi yang sangat dicintai oleh Tuhan, walaupun begitu banyak problema-problema yang ada, keengganan hati, dan menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi Tuhan begitu cinta kepada Nabi-Mu karena sebagai utusan Tuhan. Maka kami sebagai hamba-hamba-Mu siap dalam menerima segala resiko apapun, dan mungkin tidak sesuai dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan perasaan kami tetap memberitakan apa yang Tuhan ingin beritakan. Kami tetap menyatakan kebenaran, kami tetap menyatakan keadilan-Mu, kami tetap menyatakan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu kepada bangsa yang biadab, bangsa yang kejam, bangsa yang keji. Tuhan, kami percaya Engkau-lah yang memiliki pengetahuan hikmat melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan persekutuan doa hari ini. Amin. Ya, kita akan membahas kitab Yunus ya. Nah, mungkin kitab Yunus ini mungkin kita tahunya itu hal-hal yang bersifat ajaib ya biasanya, yang berkaitan dengan Yunus ditelan oleh ikan, biasanya gitu. Jadi 3 hari dalam perut ikan. Nah, yang menarik dari Yunus ini, nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya buka di dalam ini ya. Yang menarik dari kitab Yunus itu adalah Yunus ini nabi yang melarikan diri, menjauhkan diri dari apa yang Tuhan inginkan. Ada sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebabnya itu sebenarnya sangat jelas. Sebab-sebabnya apa? Jadi ada yang tidak sesuai dengan pikiran dia, dan apa yang Tuhan inginkan dia lakukan, dan apa yang dia pikirkan itu nggak cocok, nggak klop. Jadi berbeda bumi dan langit. Jadi dia berpikir A, Tuhan memerintahkannya B. Dia memikirkan sesuatu yang positif, Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, atau sebaliknya, hal negatif, dan dia berpikir positif, harusnya seperti ini, loh Tuhan kok gak melakukan ini. Jadi itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bersama-sama belajar yang unik dari Yunus. Itu yang pertama adalah satu-satunya nabi yang dipakai sebagai simbol dan juga sebagai tanda, itu satu-satunya nabi adalah nama Nabi Yunus. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu ya. Tuhan Yesus mengatakan itu. Satu-satunya nabi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan akhir daripada pelayanan dia. Untuk menunjukkan nubuatan yang akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Nabi Yunus ini pribadinya, dan apa yang terjadi kepada Nabi Yunus. Khususnya itu adalah waktu Nabi Yunus ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam, ya. Dan dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus mati masuk ke kuburan, gitu ya, mati masuk kuburan selama 3 hari. Jadi Tuhan Yesus secara fisikal itu mati 3 hari, dan betul-betul secara historis 3 hari. Maka Yunus juga itu dalam tanda petik mati juga. Karena ini historis, bukan parable, bukan simbolis ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang hal ini. Jadi kitab Yunus ini kitab literal, sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa tanda anak manusia itu sama dengan tanda yang Tuhan berikan kepada Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus, dan satu-satunya tanda yang Tuhan berikan adalah tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus itu satu-satunya yang Tuhan berikan. Nah, apa makna pentingnya? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ya, belajar bersama-sama.
Dan kita akan belajar secara bertahap, ya. Ini yang awal latar belakang. Jadi Yunus ini istimewa. Apa yang istimewa? Karena satu-satunya nama nabi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia genapi, apa yang akan dia lakukan, dan itu sangat penting sekali bagi tanda akhir zaman, tanda dia di dunia dan tanda kedatangan dia yang kedua kali. Itu Nabi Yunus. Dan tidak ada nabi yang lain yang dipakai namanya oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, kita kan di sini belajar. Gitu. Nah, satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah tanda Nabi Yunus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita belajar kitab Yunus, itu ada kitab yang melengkapinya. Nah, kita tidak membahas hari ini, mungkin 2-3 kali minggu mendatang, gitu ya. Kitab apa? Nahum. Kitab Nahum, ya. Dan kemudian Nahum itu dengan Yunus itu sama. Sama apa? Tentang Niniwe. Tentang Niniwe. Nah, Yunus itu menubuatkan Niniwe akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sedangkan Nahum, belas kasihan Tuhan itu sudah berhenti. Jadi Niniwe akan dihapus dan dihancurkan oleh Tuhan dengan total. Dan semua mati semuanya. Dan tidak ada yang sisa sama sekali. Semua dilenyapkan oleh Tuhan. Bangsa ini bangsa yang biadab. Ya. Dan itu kira-kira sekitar hampir, ya kalau nggak salah itu 40 tahunan, ya. Itu dalam penanggalan nabi-nabi kecil itu sekitar 40 tahunan. Dan ada yang mengatakan sampai hancurnya itu 100 tahun lebih. Mungkin bisa ya 100 atau 140, 40 tahun. Nah, yang kita tahu bahwa nabi-nabi kecil itu jaraknya nggak terlalu panjang. Nah, dua keistimewaan dari Yunus ini, kita harus tahu bahwa, jadi kalau kita membaca kitab Yunus, kita harus juga mengerti kitab Nahum. Kenapa kitab Nahum? Karena belas kasihan Allah itu sejauh-jauhnya belas kasihan Allah, ada keadilan dan kebenarannya, ada disiplin dari Tuhan. Jadi bangsa ini dibelas kasihani, tetapi juga kalau sudah dibelas kasihani dan tidak kembali pada Tuhan dan kemudian jatuh melawan Tuhan lagi dan jatuh lagi dan terus-menerus, maka Tuhan sudah melihat ke depan melalui Nahum bahwa Niniwe ini akan di bumi hanguskan oleh Tuhan dan sangat mengerikan. Nanti baca di Nahum. Ya, ini ada PR baca Yunus dan Nahum. Baca 5 kali. Karena itu cuman sedikit, ya. Jadi Yunus cuma 4 pasal, dibaca 5 kali itu paling sekitar setengah jam selesai. Ya, nah tolong itu nanti dipelajari lagi. Nah, kita kan belajar apa? Seringkali dengan latar belakang ini, seringkali kita hanya melihat kitab Yunus itu menjadi kitab yang atraktif dan kitab akrobatik. Maksudnya apa, Pak? Ya kalau kita pernah lihat lumba-lumba nggak ya? Pernah lihat lumba-lumba kan? Terus kita pernah juga lihat whale paus yang bisa dididik juga, itu di Jepang juga ada, di beberapa negara Eropa gitu ya. Lumba-lumba, terus kemudian ikan-ikan yang dididik, penguin dan banyak lah gitu ya bisa dididik. Nah, kita berpikir bahwa Yunus itu seperti satu akrobat Tuhan, satu hal yang menakjubkan. Dan kita hanya ingatnya kitab Yunus adalah bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya, mujizatnya itu hanya di dalam satu kejadian itu yang kita ingat. Dan selalu Yunus adalah kejadiannya dimakan ikan. Yunus dimakan ikan. Maka saya pakai gambar latar belakang saya itu ikan besar gitu ya. Bukan paus tapi ikan yang besar, enggak dijelaskan itu paus atau ikan yang besar. Mungkin paus jenis yang lama bisa dan yang bisa menelan manusia, ya. Nah, kita kan belajar begini. Seringkali Yunus itu disalah mengerti. Apa disalah mengerti? Nah, termasuk kita, kalau kita mendengar Yunus, pikiran kita itu kemudian ada yang menutupi, memblokir. Apa yang memblokir kita? Nah, kita belajar ini ya. Jadi banyak orang meragukan dan menolak Yunus itu kitab sejarah. Dan dianggap Yunus itu cerita fiksi, cerita yang bikinan dari Nabi Yunus. Ya, yang pertama, fiksi, artinya bukan kejadian sesungguhnya.
Jadi cerita, seperti orang bercerita, dan cerita yang ya istilahnya fiksi itu kan angan-angan dan ilusi gitu ya, atau halusinasi juga, atau yang lain lah gitu. Nah, banyak orang berpikir, orang-orang liberal, orang Kristen yang liberal itu mengatakan Yunus ini bukan peristiwa yang asli, tapi itu cerita seperti cerita-cerita rakyat, ya, fiksi sebenarnya. Nah, yang kedua, Yunus itu hanya fable. Fable itu karena ada binatang paus, karena ada binatang-binatang yang lain gitu kan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hal yang bermoral, hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Nah, apakah itu benar? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena parabel atau moral atau fable itu kan legenda-legenda seperti kancil gitu kan, yang baik dengan kura-kura, kita masih ingat, terus kura-kura balapan dengan kancil atau dengan yang lain, atau kera dan semuanya gitu ya. Dan cerita-cerita rakyat seperti itu dianggap itu seperti yang dipakai oleh kitab Yunus. Dan orang-orang Kristen yang moralis itu melihat kitab Yunus hanya sebagai kitab yang memperingati supaya kita berbuat baik dengan bermacam-macam binatang-binatang dan juga ombak dan semuanya dipakai sebagai hal-hal yang bersifat itu cuma simbol saja. Nah, apakah benar seperti itu? Jawaban adalah tidak. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa itu alegoris. Alegoris itu cuma lambang saja, lambang. Jadi, ikan paus itu melambangkan satu penderitaan, dan di dalam masa-masa penderitaan itu, dan dikatakan di situ orang-orang Niniwe itu berdoa 40 hari 40 malam. Nah, itu seperti zaman-zaman dahulu bahwa orang itu harus menyediakan waktunya untuk pertobatan dan lain-lain, dan itu melambangkan hal-hal yang bersifat peristiwa agama, ya, dan itu hanya alegoris. Jadi kejadian sesungguhnya enggak seperti itu. Nah, kita belajar ini. Jadi mulai dari fiksi, fabel, moral, atau parabel dan alegoris gitu ya. Parabel itu seperti perumpamaan Tuhan Yesus anak yang terhilang gitu kan. Itu parabel. Parabel artinya apa? Itu bukan cerita sesungguhnya. Itu ada cerita rakyat yang dipakai dan kemudian ada makna-makna yang dalam, dan secara khusus Tuhan Yesus memakai cerita-cerita itu untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan kesabaran Allah, menyatakan hukuman Allah, menyatakan disiplin Allah dan semuanya. Dan ingat baik-baik bahwa parabel, perumpamaan itu tidak ada mujizat. Nah, ini kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena Yunus bukan parabel. Karena di dalam parabel, perumpamaan itu tidak ada mujizat. Sedangkan Yunus ini ada mujizat. Ya, oke, kita belajar. Nah, latar belakang ini yang pertama. Kita harus belajar bahwa Yunus adalah kitab sejarah. Jadi mujizat itu selalu sejarah. Kalau mujizat itu tidak di dalam sejarah, di dalam perumpamaan, di dalam fiksi, maka itu banyak orang bisa melakukan itu. Contohnya seperti cerita-cerita Yunani, Zeus, Poseidon, dan yang lain-lain gitu kan, atau Hermes dan yang lain gitu ya. Itu bisa menjadi angan-angan manusia, karangan manusia, dan terbentuk kemudian menjadi satu tulisan novel, tulisan legenda dan semuanya gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada makna itu. Yunus tidak seperti ini. Kenapa? Karena itu begitu real. Apa artinya? Real time. Jadi ada dikatakan bahwa kapan Yunus itu menerima firman Tuhan. Dan waktunya ada. Yang kedua, nama orang-orangnya itu ada semua di sana. Siapa orang itu, kerjaannya apa, dan kejadiannya bagaimana, sehari-harinya apa, itu semua kejadian yang real. Ya, pada zamannya Yerobeam itu real. Jadi bukan karangan, itu adalah sejarah. Maka di dalam kitab sejarah itu, mujizat-mujizat yang terjadi itu bukan fiksi, tetapi betul-betul mujizat. Ya. Nah, kita akan melihat ini. Jadi bukan pengandaian ya, ini bukan sesuatu angan-angan, bukan. Ini adalah suatu cerita yang real, yang sesungguhnya historis dan terjadi pada waktu yang nyata sekali. Ini kita sudah setuju. Jadi seluruh kejadian dalam kitab Yunus adalah kejadian yang real, yang nyata.
Jadi bukan karangan, bukan fiksi, bukan parabel, fable, dan bukan juga alegoris. Ini kita tolak semuanya. Kenapa? Karena jelas. Penulisnya Yunus sendiri dikatakan jelas bahwa firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai, ya, anak Amitai. Nah, kita akan membaca. Ya, kita akan membaca. Ini. Yunus pasal 1 ayat 4 dan ayat 7. Perhatikan ya. Perhatikan. Hari ini kita belajar secara khusus pada doa malam ini. Kita belajar tentang ada berapa mujizat sebenarnya di dalam kejadian real, historis, panggilan Yunus, dan tugas misi Yunus. Ada berapa kejadian mujizat itu yang tertulis ya. Artinya mujizat adalah ada campur tangan Tuhan, ada satu kuasa Tuhan yang menentukan, yang menurunkan, yang langsung Allah itu memerintahkan. Itu mujizat. Langsung Allah memerintahkan. Nah, kita lihat Yunus pasal 1 ayat 4. Perhatikan ya. Tetapi Tuhan menurunkan, mendatangkan, jadi menurunkan, mendatangkan angin ribut ke laut. Jadi sebelumnya belum ada angin ribut, tapi Allah yang memerintahkan angin supaya membuat kekuatan yang luar biasa atau storm, gitu ya, badai sebenarnya. Yang nggak besar juga, yang nggak besar kayak tornado bukan, tetapi itu bisa menggoyangkan dan menghancurkan kapal itu. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jadi di laut ada angin ribut, ada. Tapi Tuhan memerintahkan waktunya tepat dan taat kepada Tuhan. Nah, ini mujizat. Ya, mujizat itu apa? Bisa kejadian alam yang normal, yang pada umumnya, tetapi waktunya itu dipakai Tuhan dengan tepat dan kuasanya itu dilipatkan oleh Tuhan, kuasa anginnya dan semuanya. Dan tujuannya itu menurut kehendak Allah. Nah, itu disebut mujizat. Jadi mujizat itu bukan dikarang oleh manusia, itu semua ditentukan oleh Tuhan di dalam keputusan Tuhan. Lalu terjadilah badai besar. Jadi angin menghasilkan badai. Ya, diperintahkan oleh siapa? Tuhan. Ya, jadi ini ada prosesnya. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi akibatnya? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dan ini mau kena ombak besar nggak jadi, mau diangkat lagi nggak jadi. Wah, itu luar biasa ya. Mungkin kalau kita pernah lihat film Storm atau film yang ada di Hollywood itu, bagaimana menciptakan ombak dan seolah-olah yang luar biasa itu, atau waktu Tuhan Yesus juga ada waktu itu ya, film tentang Yesus menenangkan badai, Tuhan kita menenangkan badai. Dan itu sampai hampir hancur. Itu yang pertama. Jadi bukan cuman ikan yang diperintahkan Tuhan, tetapi kita harus terbuka, tidak tertutupi bahwa Yunus itu cuman tentang ikan gitu, bukan. Tapi Yunus itu tentang Allah yang menyatakan kuasanya dan memakai apapun dan membawa Nabi Yunus untuk mengenal Tuhan dan kembali taat pada panggilannya. Dan ini adalah kuasa Tuhan. Yang pertama adalah angin ribut yang diturunkan oleh Tuhan dan menjadi badai yang besar. Wind becomes storm. Yang kedua, itu adalah ayat yang ketujuh. Ya, ketujuh. Nah, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketujuh ya. Yunus pasal 1 ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Ya, mereka ketakutan ini, ketakutan luar biasa. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mengapa mereka membuang undi? Karena mereka tidak pernah mengalami satu badai yang luar biasa seperti itu. Jadi mereka semua pelaut dan sudah biasa melaut, dan badai itu mereka pernah lihat. Kalau ini badainya, ini bukan badai biasa ini badai yang benar-benar luar biasa dan mencelakakan, dan ini tinggal tunggu waktu kita mati. Nah, mereka kemudian mencari secara kebudayaan, secara adat istiadat, pasti ada yang salah ini. Kita ini dihukum Tuhan, kita ini. Dan itu tidak disalahkan oleh Tuhan, dan memang benar ada orang yang melawan Tuhan di situ. Ya, Yunus khususnya.
Dan mereka kemudian mencari apa? Membuang undi. Membuang undi itu sudah biasa. Orang buang undi, siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu kan umum sekali. Tetapi Tuhan pakai seperti badai tadi, seperti angin tadi. Yang umum juga terjadi. Tuhan pakai itu, membuang undi itu, untuk menentukan langsung. Waktu mereka buang itu sekali, itu langsung kena Yunus. Ya, nah perhatikan ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya, tidak dijelaskan ini sampai berapa kali. Kemungkinan besar ya cuman sekali. Biasanya undi itu sampai bisa 3 kali gitu ya. Tapi ini nggak ada penjelasan. Berarti ini langsung undi, langsung Yunus kena. Dan mereka langsung percaya ini masalah di Yunus. Ya, apa yang jadi masalah? Yunus ditanya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Jadi detail sekali mereka tanya ini. Ya, sautnya Yunus berkata kepada mereka, aku seorang Ibrani atau Yahudi, aku takut akan Allah Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dan jelas itu laut dan daratan diciptakan oleh Tuhan. Angin, badai, semua itu dalam kontrol Tuhan. Jadi Yunus tahu ini. Ya. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat sampai seperti ini? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya pada mereka. Jadi kau tahu ya, karena dia beritahu saya melarikan diri, saya diperintah oleh Tuhan saya nggak mau. Maka mereka bertanya pada Yunus, akan kami apakan engkau? Gimana ini kamu ini sekarang? Terus diapakan ini supaya reda ini? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin menggelora. Jadi setelah undi itu bukan reda ya. Lautnya semakin menggelora dan masuk semua air ke dalam gitu ya. Terus Yunus menentukan apa yang harus dilakukan. Dan dia menentukan dengan, ya, dia ingin mati sebenarnya. Dari awal dia ingin mati. Ya, perhatikan. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dan orang-orang itu belum mau membuang Yunus ke laut. Ya. Mereka masih berusaha, waduh, coba kita berusaha lagi gitu. Jadi masih ada kesempatan, jadi mereka melakukan itu, tetapi tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apa yang mereka lakukan? Mereka terpaksa. 14. Yunus 1:14. Lalu berserulah mereka kepada Yahweh Tuhan. Jadi mereka menyebut nama, bukan Allah mereka, bukan dewa mereka, bukan ilah-ilah mereka. Mereka menyebut nama Tuhannya Yunus. Jadi luar biasanya apa? Jadi mereka mengenal Yahweh Tuhan dari pelarian dan dari ketidaktaatan Yunus. Sehingga orang-orang itu berseru kepada, ya Tuhan Yahweh itu. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi berdaulat sepenuhnya. Dan ini kuasamu semua. Mereka melihat itu, bahwa mereka melihat bahwa mereka punya Allah ilah itu kalah jauh dengan Yahweh ini. Dan mereka sudah berdoa ke Allah mereka nggak bisa gitu. Ya. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya, melemparkannya itu ya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Jadi bahasanya itu bagus sekali ya, puitis. Dipakai apa? Mengamuk. Ngamuk itu. Bahasa Inggris tuh amuk itu bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia itu ya. Kalau kita cek bahasa Inggris AMOCK, amok, itu dari bahasa kita dimasukkan dalam bahasa Inggris itu marah luar biasa. Marah sangat besar. Ya, amat-amat marah. Nah, itu dikatakan di situ langsung laut berhenti mengamuk. Jadi laut pun bisa mengamuk. Itu bahasa ini ya, puisi. Laut pun bisa mengamuk. Jadi berhenti mengamuk, berhenti. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang itu semua takut kepada Yahweh, takut pada Tuhan. Dan apa yang terjadi di laut itu? Di tengah-tengah laut
di kapal itu, mereka mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Jadi ketidaktaatan Yunus menghasilkan orang-orang ini beriman kepada Yehova, kepada Yahweh. Dan ini tidak pernah kita lihat. Ketidaktaatan kita, ketidaktaatan Yunus bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuka satu kekuatan keajaiban Tuhan. Satu pemeliharaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang bersama dengan di kapal itu tidak tahu berapa orang dengan ketuanya atau kaptennya gitu ya. Mereka mempersembahkan, artinya mereka mengilahkan, menyembah siapa? Yahweh. Ini luar biasa. Dan kita nggak pernah menceritakan hal seperti ini. Jadi mereka itu akhirnya mengenal Tuhan. Mereka mendapatkan dan mengakui Yahweh itu adalah Tuhan mereka, Allah mereka. Ini luar biasa. Ya, 17. Nah, ini mujizat yang keberapa? Ketiga, ya. Perhatikan. Tadi undian tadi itu mujizat, walaupun banyak orang melakukan undian-undian, tapi ini undian yang langsung ditentukan, campur tangan Tuhan langsung. Nama Yunus kena langsung di situ, ya. Bukan namanya orang-orang banyak itu, enggak tahu berapa orang, mungkin puluhan orang kita nggak tahu. Dan Yunus yang kena, nggak mungkin itu ketepatan, nggak mungkin itu ya istilahnya BE gitu ya. Wah, kebetulan kamu datang. Nah, orang Kristen tidak boleh mengatakan kebetulan. Karena semuanya betul-betulan. Bukan kebetulan, betulan ini. Bukan mendadak, bukan tidak ada persiapan, bukan nggak direncanakan. Semua dalam hidup kita ini, semua di-planning oleh Tuhan. Kematian, kelahiran, menangis, dan bersukacita, tertawa, menanam atau mencabut. Dan semua dalam kitab pengkhotbah itu semua diatur oleh Tuhan. Dan kita melakukan itu semua dan kita percaya bahwa Tuhan berdaulat. Nah, ayat 17. Ini yang ketiga ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini mujizat yang ketiga. Perhatikan ya. Nah, mujizat yang historis ini tidak termasuk mujizat perubahan hati orang-orang di sekeliling itu. Itu mujizat juga. Ya, mujizat yang perubahan hati nggak saya masukkan di sini. Karena mujizat ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang historis ini ya. Jadi bukan hatinya orang. Kalau hatinya orang tuh, bayangkan orang segitu banyak bisa mengaku Yahweh. Itu juga mujizat. Oke, ini yang ketiga mujizat. Nah, kita akan lihat pada pasal kedua. Pasal kedua ayat yang ke-10. Pasal yang kedua ayat yang ke-10. Perhatikan ya. Setelah Yunus itu tanda petik mati, dalam arti sekarat gitu ya. Jadi nggak bisa napas, dia sedang dibulet dengan rumput laut dan dia mengatakan dirinya dia di dalam shell, dalam alam kematian. Jadi Yunus itu kalau kita pelajari baik-baik, kalau ini historis, bukan fiksi, bukan legenda alegoris, Yunus itu betul-betul mati secara fisikal. Dia masuk dalam kematian secara fisikal. Ya ini kalau penafsiran kita sesuai dengan genre kitabnya, jenis kitabnya, style dari kitabnya. Jadi ini kalau sejarah, Yunus mengatakan dia di dalam shell, betul-betul dia mati dalam shell. Dan hanya Tuhan yang bisa menyambungkan nyawanya lagi. Dan dia dalam kesekarat itu, dalam kematian itu, dia mendapatkan satu perjuangan dan pergumulan yang luar biasa. Ya. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Coba perhatikan. Yunus 1 ayat 1. Yunus pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Kepada Yunus. Dan ini kepada siapa? Pernah dengar? Tuhan mendatangkan dan kemudian memakai dan Tuhan berfirman kepada ikan. Apakah ini mujizat? Ini mujizat sekali. Bayangkan Tuhan berbicara kepada ikan. Maka orang-orang yang
Melihat Yunus itu cuman Yunus ditelan ikan terus menjadi anak-anak baik ya, jangan menolak Tuhan ya, jangan mengkhianati Tuhan. Itu semua adalah cerita fabel, moral, dan itu bukan cerita Alkitab sebenarnya. Cerita Alkitab adalah yang kita pelajari hari ini. Berkaitan dengan hati manusia, berkaitan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dan kita kagum dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman luar biasa ini kepada ikan. Kita kalau baca Alkitab, kita harus baca yang teliti gitu. Saya percaya orang kalau menyenangi firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan itu bersaksi. Itu berkatnya luar biasa. Berkat kita menemukan firman dalam hati kita, sukacita kita, damainya Tuhan, dan jaminan Tuhan itu luar biasa. Ya, kita nggak inginkan apapun di dunia ini. Karena kita sudah mendapatkan Kristus Yesus. Harta yang termulia dari kerajaan surga. Dan kita melihat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan apa dikatakan? Ikan itu pun taat. Nggak seperti Yunus. Ikan itu loh bisa taat lebih dari Yunus. Yunus ini nabi. Sudah diurapi Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan. Nggak taat dia. Ikan itu bukan orang loh. Ikan ya ikan. Dan Tuhan katakan kepada ikan itu berfirman. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi diperintahkan apa ikannya? Untuk memuntahkan. Jadi tadi kan menelan, sekarang memuntahkan. Jadi menarik ke dalam dan menyembulkan keluar, dari melemparkan dari mulutnya, dari perutnya ditekan seperti itu. Jeruat gitu kan. Dan Yunus akhirnya terlempar ke darat. Ya, bagaimana mati nggak dia terlempar itu nggak tahu saya. Tapi Tuhan mungkin ada sudut derajatnya sehingga Yunus itu tidak langsung dari atas jeblok ke bawah, kepalanya kena dulu, pecah gitu kan. Enggak juga. Jadi bagaimana ikan itu dengan airnya itu menjadi satu tamparan dan bisa menyelamatkan Yunus sehingga tidak pecah kepalanya. Dengan air itu dan di pasir kan. Jadi itu diatur Tuhan semua. Air, pasir, itu ajaib sekali. Ajaib sekali. Kalau kita berpikir lebih dalam, lebih jernih, itu ajaib sekali. Ya. Oke. Nah, kita akan masuk pasal 2 sudah, kita masuk pasal 4. Pasal 4 ya. Pasal 4. Ini tadi sudah 5 ya. Jadi yang pertama angin terus menjadi badai, kedua dadu, ketiga itu lautnya itu menjadi tenang dan kemudian nurut, dan yang keempat itu ikan itu menelan dan memuntahkan yang kelima. Nah, sekarang yang keenam ya, pasal 4 ayat 6. Perhatikan, dari ayat kelima saya baca. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia, perhatikan, ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tuhan sudah katakan, jadi suruh berkhotbah, katakan pada ini, bertobatlah. Dan otomatis kalau kamu bertobat, Tuhan akan menghentikan, Tuhan tidak akan menghukum kamu, Tuhan akan memberkati kamu, gitu kan? Kalau kamu bertobat. Nah, di situ. Yang terjadi apa? Nah, ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah, penentuan. Tadi menurunkan Tuhan menentukan, mendatangkan Tuhan menentukan, menutup, membuka mulut ikan Tuhan menentukan. Dadu itu bergulir Tuhan menentukan, dan semua itu di dalam rancangan kuasa Allah yang mengendalikan, memelihara. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, kastor, ya kastor tree namanya, kastor. Kastor itu mirip seperti ini ya, jarak itu pohon yang seperti anggur itu menjalar, dia menjalar ya, cepat tumbuhnya dan cepat matinya, itu tergantung gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Jadi dari pagi tadi terus naik, terus rimbun, Yunus nggak tahu ini. Tiba-tiba ada di atas kepala dia, terus menutupi dia, dan digambarkan Yunus itu botak. Kenapa botak? Karena dia kena matahari, nggak tahan. Dan Tuhan tutupi itu semua dengan daun jarak itu ya, dengan pohon jarak itu. Nah, perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini, pohon jarak itu melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur. Perhatikan, Tuhan masih luar biasa. Ini nggak taat, ini masih dihibur oleh Tuhan.
daripada kekesalan hatinya. Jadi Tuhan ngasih ketenangan lah. Ya, karena pohon jara itu. Nah, perhatikan ayat 7. Tetapi pohon jara itu ya, keesokan harinya fajar menyingsing. Nah, ini luar biasa. Tadi pohon jara itu diperintahkan Tuhan bertumbuh, tanda petik tiba-tiba cepat sekali dan dalam waktu beberapa jam itu langsung naik ke atas dan merimbuni kepala Yunus dan menutupi dari sengatan matahari. Itu yang ke-6. Nah, sekarang kita lihat ke-7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, penentuan Tuhan, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Dikatakan seekor ulat, bukan 2, bukan 1000. Seekor ulat makan pohon jara itu yang di atas kepala Yunus, itu habis semuanya dan cepat sekali. Mungkin pernah lihat sirkus pernah ya, lihat sirkus gitu. Wah, kita lihat anjing dididik, betul kan? Anjing lempar, terus ditangkap, terus kemudian loncat. Wah, pintar sekali, bisa ini bisa itu gitu. Terus singa juga pernah dididik, harimau dididik di sirkus-sirkus itu luar biasa. Bahkan ikan-ikan dididik, anjing laut dididik. Dan sekarang itu burung hantu juga bisa dididik. Wah, luar biasa. Tapi kita nggak pernah melihat orang mendidik ulat. Ayo ulat dilatih. Supaya bisa akrobat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi kita lihat ini ya. Apa yang disebut mujizat? Adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Jadi ulat itu tidak mungkin dididik manusia. Ulat itu tidak mungkin dijadikan sirkus gitu ya. Jadi bisa seperti anjing dan lain-lain gitu. Ulat itu cuma satu kerjanya, makan pohon, daun-daun itu tek-tek itu aja. Dan itu pun ditentukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menghabiskan semua pohon jara, daun-daun yang ada di atas kepala Yunus. Dan kemudian pohon itu layu. Ya, 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, nah ini yang terakhir, angin bertiuplah angin timur. Nah, terkenal angin timur itu angin yang panas dari padang gurun, ya, padang gurun yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu sampai dia itu rebah, lalu rebahlah Yunus lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, Tuhan berkata apa? Dengan ke-8 mujizat ini, ya. Ke-8 mujizat, bagaimana Tuhan mengatur, menguasai, mengendalikan, memerintah, baik itu angin, baik itu ombak, lautan, baik itu ikan yang besar untuk menelan, memuntahkan pohon jarak itu supaya cepat bertumbuh, ulat itu bisa datang dan kemudian makan dengan serakannya dan habis semua yang ada dan layu pohonnya. Terus kemudian matahari terbit, dan Tuhan mendatangkan dari matahari terbit itu panas itu, angin dari timur itu dengan kekuatan yang luar biasa, itu memanaskan dan sampai Yunus lemah, mau pingsan. Apa tujuan Tuhan dengan semua mujizat ini? Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Layakkah? Sebelumnya nggak ada pohon jara, sebelumnya nggak ada apa-apa, nggak ada ini, nggak ada itu, dan kamu waktu diberi pohon jara, kamu juga bersyukur, dan waktu pohon jara nggak ada, harusnya juga nggak ada masalah gitu. Karena itu semua dari Tuhan dan kepada Tuhan semua. Selayaknya lah aku marah sampai mati, itu kata Yunus. Bayangkan bedanya hati Tuhan dengan Yunus apa? Manusia menuntut kepada Tuhan, Tuhan tahu manusia tidak bisa dituntut. Jadi ini nabi yang sangat kurang ajar sekali sebenarnya. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan sedang mendidik Yunus. Untuk apa? Menangkap hatinya dia. Tidakkah aku layak? Kalau cuma pohon saja aku bisa buang, kalau cuma pohon gini aja aku bisa kembalikan, kalau cuma hal seperti bisa aku sayangi, bisa aku pakai, apalagi bangsa Niniwi yang seperti itu. Ya, perhatikan ya. 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada jara itu, pohon jara itu, yang untungnya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan. Apa usahamu dari pohon tadi? Kamu menumbuhkan, kamu memelihara dia,
Dari mana kamu bisa menumbuhkan itu? Nggak mungkin. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Itu dari siapa? Dari Tuhan semua. Kenapa kamu marah? Apa hakmu marah? Memang kamu yang membuat pohon itu? Memang kamu yang mencabut pohon itu? Enggak juga kan? Ya, gitu situ. Ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. 120.000 orang. Yang, ini khususnya ya, tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Coba kita bayangkan, yang tidak memisahkan tangan kiri dan kanan, itu anak-anak. Jadi di Niniwe itu ada 120.000 anak yang tidak mungkin dibinasakan karena mereka tidak bisa dibinasakan. Kenapa? Karena mereka belum tahu tangan kiri dan tangan kanan. Tapi orang dewasanya bejat semua. Tapi anak-anak itu anak-anak di bawah umur 2 tahun atau setahun yang tidak tahu kiri dan kanan. Secara pendidikan jiwa anak ya. Jadi itu di bawah 2 tahun. Tuhan Yesus masih ingat anak di bawah 2 tahun. Nah, itu juga sama. Itu anak-anak yang dibelas kasihan oleh Tuhan, yang dibunuh tanpa ada dosanya. Dan anak-anak itu semua dalam naungan Tuhan dan di dalam kuasa belas kasihan Tuhan. Itu semua anak-anak menurut kepercayaan orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Itu semua anak-anak masuk dalam kasih Tuhan dan masuk dalam surga. Dan termasuk di sini, anak yang tidak tahu bedakan kiri dan kanan. Nggak bisa diadili Tuhan karena mereka belum berbuat baik dan berbuat jahat. Nah, di sini kita melihat dari cerita semuanya ini, kita kehilangan Yunus yang sangat penting. Kenapa? Karena kita hanya mengecilkan Yunus. Kita menaruh kotak cerita Yunus itu hanya cerita tentang akrobat, cerita tentang mujizat yang sangat-sangat minim itu. Sehingga orang-orang yang belajar Yunus tidak pernah tahu kuasa Tuhan yang luar biasa ini. Bagaimana dengan lautnya, bagaimana dengan orangnya, bagaimana kok bisa tidur Yunusnya. Masih ingat Tuhan Yesus juga sama kan? Waktu terjadi badai dia tidur. Kalau Yunus ini kurang ajar tidurnya. Tuhan Yesus dia dalam kecapean dia tidur. Dan kita tahu bahwa ini semua berbeda antara Tuhan Yesus dengan Yunus. Tapi dipakai hal yang sama, cerita yang mirip-mirip semuanya. Nah, apa yang kita perlu pikirkan di sini? Nah, kita harus belajar begini. Banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang kita anggap hal-hal yang biasa, hal-hal yang sepele, tetapi itu sebenarnya hal-hal yang ada maknanya dalam kehidupan kita. Ada kuasanya, ada penyertaannya. Nah, saya beri contoh. Ya. Waktu ada seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya, dari mana kenal saya juga tidak, gitu kan. Nah, tiba-tiba dia mau datang ke tempat satu pembinaan yang ada di China waktu itu. Dan ini suami istri yang sudah tua. Dan mereka berdoa, mereka ingin mengenal Yesus Kristus. Mereka ingin mendengarkan Yesus Kristus yang benar. Nah, orang ini berasal dari tempat yang jauh sekali, ratusan kilometer dari Beijing, dari China, ibu kota China, Beijing itu. Nah, saya waktu mengajar itu saya tidak tahu ini orang ini punya pengalaman apa. Nah, setelah malam harinya mereka bercerita dan bagaimana mereka bisa datang, mereka bisa menikmati, mereka bisa mengikuti. Mereka sudah berdoa begitu lama. Mereka merindukan ada yang bisa menceritakan mereka tentang imannya kepada Yesus yang benar. Nah, saya sendiri nggak tahu dari mana itu orang, nggak pernah mengetahui apapun. Tuhan yang tahu semua, Tuhan atur. Jadi waktu mereka datang dan puluhan orang datang di dalam satu tempat yang sangat kecil itu, dan mereka belajar, dan saya mengajar itu sekitar tahun 2003, kira 18 tahun yang lalu. Dan saya mengajar tentang Christ Center Life and Vision. Jadi mengapa Kristus itu penting? Dan begitu banyak ajaran-ajaran sesat tentang Yesus yang tidak mengakui manusianya, tidak mengakui keilahiannya, tidak mengakui banyak mujizatnya, dan banyak itu ajaran-ajaran di China yang seperti itu. Dan mereka ingin mencari Yesus yang benar itu. Mereka berdoa dan diberitahu mereka naik kereta dan kemudian dipimpin, dan mereka tidak seperti orang kaya. Mereka nggak tahu. Sampai kepada satu tempat dan mereka berdoa, dan mereka bertemu dengan salah satu murid, dan ditanya murid itu mau kemana. Mereka mau pembinaan yang dikatakan mau mengenal tentang Kristus yang sejati menurut Alkitab.
menurut firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan. Wah, mereka bertemu di situ, mereka bersama dan diantarlah suami istri ini untuk mengikuti pembinaan. Nah, saya bertanya, saya disiapkan Tuhan, orang disiapkan Tuhan, dan puluhan orang disiapkan Tuhan, dan kita nggak tahu satu sama lain. Tidak ada saudara, tidak ada komunikasi, dan tidak pernah kenal satu sama lain. Tapi Tuhan tepatkan, dan semua Tuhan atur dengan ajaib. Dan waktu saya datang ke sana, waduh, begitu mereka cerita satu persatu, wah, hati ini rasanya luar biasa Tuhan. Sekarang juga sama. Kalian bisa berada di tempat ini dan bisa mendengarkan ini, itu juga sama. Seperti Tuhan mengatur badai semuanya, dan di dalam kesulitan kita datang waktu kita yang sulit, tapi Tuhan atur dan Tuhan tempatkan kita. Walaupun Yunus itu tidak taat, tapi Tuhan tetap mengasihi dia dengan belas kasihannya. Yunus itu dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, sampai akhirnya melihat hati Tuhan. Ya, apa rahasia hati Tuhan? Nah, saya akan ceritakan hari Sabtu besok pagi. Ya, dan itu satu-satunya kita bisa melihat rahasia Yunus itu. Ya, ini sebagai penutup, itu Yunus pasal 1 ayat 1. Kita lihat lagi ya. Yunus pasal 1 ayat 1. Kita lihat. Yunus pasal 1 ayat 1. Nah, di situ ada tanda bintang. Setelah ayat itu selesai, kita lihat Yunus bin Amitai demikian, ada tanda bintang, ya. Nah, itu coba diklik, kemudian keluar satu raja-raja itu ya. Dua raja-raja sama dengan dua raja-raja 14 ayat 25 yang mengatakan begini, ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabia sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya, ya, perhatikan, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai, ya, Nabi Yunus bin Amitai dari Kat Hefer. Nah, apa maksudnya ini? Ya. Jadi Yerobiam itu adalah raja yang keji, yang kejam. Ayat yang 24. Ia, Yerobiam, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Raja Yerobiam dengan Raja Niniwe sama-sama melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan bahkan Raja Niniwe ini lebih jahat katanya. Padahal sama-sama jahatnya, sama-sama kejinya, sama-sama biadabnya. Dan melawan Tuhan semua. Dan dikatakan di sini, ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi raja-raja itu semua bejat semuanya. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengembalikan daerah Israel. Tuhan berkati orang-orang jahat itu. Raja-raja jahat itu. Jadi begini, belas kasihan Tuhan kepada orang yang jahat, sejahat dan sekeji. Yang orang yang begitu biadab ini, pokoknya raja yang terkutuk ini sebenarnya. Tuhan memberikan belas kasihannya. Dan pengalaman Yunus mengatakan bahwa Raja Yerobiam dan raja-raja yang jahat itu engkau berkati, engkau berikan umur panjang, engkau berikan semua berkatmu. Mereka tambah kejam, tambah jahat. Dan melakukan yang jahat, lebih jahat lagi di depanmu. Kenapa engkau berikan belas kasihan? Ini yang pertama. Yang kedua, Yunus diminta oleh Tuhan untuk ke Niniwe. Dan berbicara sama kepada Yerobiam, kepada raja-raja Israel, dan mengatakan bahwa akan memberikan belas kasihannya, kemurahannya. Dia tidak terima. Kenapa? Pengalaman dia adalah orang yang keji diberi belas kasihan itu tidak bertobat, malah melawan Tuhan. Jadi Yunus menolak. Kenapa menolak? Karena dia tahu pernah kejadian dengan raja Israel. Ini yang tidak ada dalam kitab Yunus. Tidak dijelaskan motivasinya apa. Jadi kita harus belajar bahwa Yunus itu tidak mau. Kenapa? Karena ada kejadian, dia sudah pernah dipakai Tuhan untuk berbicara pada Raja Yerobiam dan raja-raja Israel itu. Supaya mereka bertobat dan Tuhan memberikan belas kasihan, memberikan berkatnya dan memanjangkan, meluaskan daerah-daerah mereka. Loh ini jahat kok tambah diberkati. Dan bukan bertobat, tapi semakin jahat. Bukan bertobat mengenal hatinya Tuhan, tapi semakin kejam, semakin biadab, semakin tekar tengkuk. Dan melawan Tuhan.
Dan kejadian ini kemudian Yunus dipakai oleh Tuhan lagi untuk apa? Menyampaikan pertobatan kepada Niniwe, kepada Raja Niniwe, pada seluruh bangsa Niniwe, atau ibu kota Asyur itu. Orang Asyur kan kejam sekali. Yunus enggan sekali karena dia pernah mengalami ini. Jadi dia tidak mau pergi ke sana. Kenapa? Karena dia tahu nggak mungkin. Kalau Tuhan kamu berkati mereka, kamu membuat mereka bertobat, mereka nggak akan bertobat. Mereka akan tambah kejam, melawan engkau. Jadi yang menentukan di sini siapa? Yunus menentukan Tuhan atau Tuhan menentukan Yunus? Yunus menentukan hati raja bertobat atau Tuhan menentukan hati raja bertobat? Yunus sulit sekali mengerti orang yang biadab itu nggak bisa bertobat. Baik Israel, baik bangsa bukan Israel, Niniwe atau Asyur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah ini loh misi kita. Ini loh misi orang percaya. Apa? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Maksudnya bahwa Allah berkuasa memberikan berkat-Nya dan manusia punya tanggung jawab untuk menerima atau tidak. Tetapi Tuhan memberikan kesempatannya kepada bangsa yang biadab, yang sama-sama dengan bangsa Israel, yang satu orang yang dipilih Tuhan, bangsa dipilih Tuhan, raja yang diurapi Tuhan, dan sini raja yang tidak diurapi Tuhan, tidak dipilih Tuhan. Dan kenapa Tuhan kemudian memberikan kepada bangsa Niniwe, Raja Asyur itu pertobatan, sedangkan Israel tidak. Nah ini loh inti daripada tanda Tuhan Yesus yang mengatakan tanda Yunus. Ini titik poinnya. Jadi kita tidak boleh menentukan belas kasihan Allah itu di stop oleh pikiran kita. Belas kasihan Allah di stop oleh karena saya tidak punya uang, saya nggak bisa belas kasihan. Saudara, kasih Allah, belas kasihan Allah, pengampunan Allah tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya, perasaan saya, pikiran saya. Wah saya nggak mau, saya nggak bisa ini. Aduh sulit Pak, itu musuh saya nggak bisa mengampuni. Loh kalau begitu tidak ada saling mengampuni. Disitulah Yunus sulit menerima. Kenapa? Karena kita tahu, kita juga sama mengalami hal seperti ini. Apanya sama? Tidak mungkin. Ini orang sudah rusaknya luar biasa. Dan pengalaman dari hidup kita, orang jahat diberkati tambah jahat. Tetapi Tuhan berkata lain, aku akan mengubahkan bangsa Niniwe. Dalam cuma sementara waktu, tidak lebih daripada satu generasi, 40 tahun. Dan Nahum kemudian datang dan menyatakan, kamu akan dibinasakan Tuhan. Seluruh Niniwe, seluruh Asyur dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hanya memakai contoh. Bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan belas kasihan kepada siapapun. Roma pasal 9. Aku mau berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Dan itulah Tuhan yang menentukan, bukan Yunus. Jadi Yunus diminta oleh Tuhan untuk berbicara taat dan berkumpul dengan Tuhan. Cara pikir Tuhan yang sulit diterima. Dan kita menerima itu. Bangsa-bangsa yang menolak, yang tidak diurapi Tuhan, tidak menjadi bangsa pilihan. Tuhan Yesus berkata, aku mengasihi mereka. Karena kamu menolak aku mengasihi mereka. Dan disitulah bangsa Israel marah luar biasa. Orang Farisi marah luar biasa. Ahli Taurat marah luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus meninggalkan umat pilihan. Dan merendahkan mereka. Dan memakai bangsa-bangsa lain menjadi umatnya. Dan disitulah hati Yunus. Disitulah hati Yunus menolak. Seperti bangsa Israel menolak Yesus datang. Demikian juga Yunus. Sama menolak Tuhan melakukan kebaikan kepada bangsa yang sangat kecil, yang sangat kecil ini. Dan Tuhan mengatakan, kasihku tidak bisa terkalahkan oleh kekejian. Dan siapakah rasul yang paling kecil, yang paling sadis, yang kemudian diubahkan dari orang yang paling jahat, yaitu Rasul Paulus. Dan itu Rasul Paulus mengakui, aku di antara rasul paling bejat, paling jahat. Dan dia bersyukur. Jadi jangan pernah sekali-sekali menganggap dirimu berdosa dan tidak layak menerima anugerah Tuhan. Orang sebejat Raja Asyur pun Tuhan berikan pertolongan. Dan kita bersyukur. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa hati kami seringkali sulit menerima
Orang yang benar kadang-kadang Engkau biarkan. Engkau tidak menjawabnya. Bahkan kami kadang-kadang melihat orang yang jahat kenapa lebih subur, lebih berbahagia, lebih diberkati, lebih kaya. Dan bahkan mereka seolah-olah tidak kekurangan apapun. Tuhan, kami tahu, itu adalah kesempatan, kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang sangat jahat, sangat keji, yang melawan Engkau, menolak Engkau, menghina Engkau di kayu salib, dan mengejek Engkau, Tuhan. Tetapi kemurahan-Mu, seperti matahari, Engkau terbitkan bagi orang yang baik dan orang yang tidak baik, yang jahat. Dan Engkau tetap mengasihi mereka. Dan disitulah Tuhan kami tahu, bahwa kami harus memiliki hati dari Tuhan. Segala sesuatu dalam hal dosa, Tuhan tidak pernah mendiamkan. Tuhan akan mengadili mereka satu persatu, termasuk terhadap diri kami. Walaupun kami sudah percaya pada Kristus, semua perbuatan kami itu menghadap kepada Tuhan. Apakah kami memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami? Ataukah kami setengah-setengah dalam mengikut Engkau? Atau kami masih menginginkan dunia ini? Kami belum melepaskannya. Kalau kami mendapatkan Engkau, dunia tunduk kepada Engkau. Bukan kami tunduk kepada dunia. Di mana Engkau berada, di situ pun hati kami berada. Bukan di mana harta kami dan di situ hati kami. Maka Tuhan, kami percaya, harta itu di bawah kami dan Tuhan di atas kami. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memelihara kami, dan Tuhan yang jaga kami. Terima kasih Tuhan untuk tanda Yunus ini. Hatimu begitu jauh untuk bangsa-bangsa yang belum menerima kasih karunia-Mu. Maka pada saat ini Tuhan, pakailah kami sebagai anak-anak yang mau dipakai untuk menjadi misi, menjadi misionaris, menjadi utusan-Mu Tuhan. Duta-dutamu, saksimu, dimanapun kami berada. Dan kami tidak pilih kasih. Mungkin itu musuh kami. Mungkin itu orang yang membuat kami luka. Tapi di situ kami memberkati mereka. Mereka malah mengolok kami. Kami tetap mencintai, mengasihi mereka. Seperti Engkau Tuhan. Dan segala balas dendam, murka, semua milik Tuhan. Bukan milik kami. Waktu pembalasan adalah milik Tuhan. Waktu kami adalah mengasihi mereka, mengampuni mereka, menerima mereka. Sesuai dengan kesabaran, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur biarlah Roh Kudus menyatukan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada dan apapun pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.